Momen ini terjadi ketika Ahok menjadi undangan dalam acara musik rocker series di kawasan Sentul. Sedangkan Ahmad Dhani dan grup musiknya Dewa 19 menjadi pengisi acara musik itu. Pertemuan Ahmad Dhani dan Ahok berlangsung sebelum Dewa 19 manggung. Maka duet Ganjar Prabowo ini bakal mengalahkan Anies dengan telak. Ketika analisa itu disampaikan ke Gerindra, pihak Gerindra tidak memberikan jawaban yang tegas. Ya namanya juga masih dini ya, dan masih cair. Kemungkinan masih terbuka. Yang sudah dipastikan oleh Gerindra adalah bahwa mereka menolak ajakan untuk bergabung dengan koalisi yang mengusung Anies Nyapres. Itu udah pasti. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Tidak perlu berpanjang lebar ya untuk menjelaskan sejarah Ahmad Dhani dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Yang pasti mereka dulu memang berada di sisi yang berbeda, berseberangan, bermusuhan ya. Walaupun akhirnya ada kesamaannya, yakni sama-sama pernah dipenjara. Kalau Ahok itu soal penistaan agama, sementara Ahmad Dhani kasus ujaran kebencian. Tapi itu dulu ya, sekarang situasi dan kondisinya jauh berbeda. Ahok sudah menjadi komisaris utama Pertamina sejak November 2019. Di bawah Ahok, Pertamina menuai berbagai prestasi, yang pasti sih untung ya. Diumumkan pada bulan Juni lalu, keuntungan bersih Pertamina sebesar 29,3 triliun rupiah pada 2021. Itu meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni 15 triliun rupiah untuk tahun 2020. Kinerja positif selama masa pandemi yang sulit ini dicapai berkat program efisiensi besar-besaran pada tahun 2021. Kalau bicara efisiensi, itu sangat cocok dengan seorang Ahok ya. Pertamina juga telah melunasi 3 utang dengan total 549 juta dolar AS pada 2020. Lalu pada 2021, Pertamina melakukan pembayaran utang obligasi sebesar 391 juta dolar AS ya. Pertamina juga mendapat pengakuan dari lembaga pemberi peringkat utang internasional bahwa Pertamina mampu mengelola keuangan dan investasi dengan baik sehingga masuk dalam kategori perusahaan sehat. Satu lagi, prestasi Pertamina adalah kembali jadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 tahun 2022, di mana Pertamina naik 64 peringkat dari tahun sebelumnya. Dan masih banyak lagi prestasi lainnya ya. Sedangkan Ahmad Dhani sepertinya kembali ke dunia musik ya, yang saya kurang begitu mengikuti. Sedangkan di Partai Gerindra pada tahun 2020, Ahmad Dhani diangkat jadi salah satu pengurus DPP Partai Gerindra dengan jabatan Wakil Sekjen Partai. Ketika Gerindra mendaftar ke KPU untuk pemilu 2020-2024, Ahmad Dhani juga ikut untuk mengawal ketua umumnya Prabowo Subianto. Nah, beberapa hari lalu beredar video yang mungkin bikin kaget publik ya, yakni pertemuan antara Ahmad Dhani dan Ahok. Momen ini terjadi ketika Ahok menjadi undangan dalam acara musik rocker series di kawasan Sentul. Sedangkan Ahmad Dhani dan grup musiknya Dewa 19 menjadi pengisi acara musik itu. Pertemuan Ahmad Dhani dan Ahok berlangsung sebelum Dewa 19 manggung. Terlihat Ahok sudah lebih dulu berada di tenda khusus yang disediakan panitia untuk pengisi acara. Lalu Ahmad Dhani datang menghampiri. Kemudian mereka nampak berbincang akrab dan hangat sambil tertawa ya. Mereka juga terlihat tukeran nomor HP, lalu berfoto bersama. Dan ketika Dewa 19 tampil, Ahok duduk di barisan paling depan menonton performance Dewa 19. Nampak akrab dan mesra ya, tidak ada bekas-bekas ketidakcocokan maupun permusuhan di antara keduanya. Ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa permasalahan yang dulu menimpa Ahok itu lebih ke politik ya, ketimbang soal agama. Yang waras tentunya sudah move on dong ya. Apa sih yang diobrolin oleh Ahmad Dhani dan Ahok? Ahok menjelaskan bahwa apa yang dia obrolkan dengan Ahmad Dhani itu obrolan biasa aja. Tidak ada bicara soal politik katanya.
Sedangkan Ahmad Dhani menceritakan bahwa Ahok datang ke tenda yang jadi ruang tunggu dia untuk silaturahmi. Say hello sampai tukeran nomor HP katanya. Ahmad Dhani yang menyebut Ahok dengan kata beliau mengatakan bahwa bukan tidak mungkin silaturahmi itu akan berjalan terus. Ahmad Dhani kemudian menjelaskan bahwa banyak orang berasumsi bahwa dia dan Ahok itu bermusuhan. Akan tetapi, sekarang konteksnya Ahok sudah bukan gubernur DKI Jakarta lagi. Ahmad Dhani mengaku bahwa dia dulu keras pada Ahok karena tidak suka dengan cara dia memimpin DKI Jakarta. Sekarang ketika Ahok sudah jadi komisaris Pertamina, sudah tidak ada alasan lagi bagi Ahmad Dhani untuk keras kepada Ahok. Auranya beda ya, apa karena mau 2024 ya? Posisi Gerindra memang sudah berubah. Sekarang jadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kita melihat bagaimana Prabowo sebagai Menteri Pertahanan beberapa kali mendampingi Presiden Jokowi dengan setia. Terlihat Prabowo mencatat berbagai pernyataan Presiden Jokowi dengan seksama. Bahkan Prabowo beberapa kali memuji kepemimpinan Presiden Jokowi. Bahkan beberapa hari lalu, Prabowo ini menuai pujian dari para netizen ya, termasuk para pendukung Presiden Jokowi. Ceritanya, ketika sedang menuju Cianjur, mobil yang ditumpangi Prabowo melewati kantor DPC Gerindra. Para kader Gerindra terlihat berdiri di pinggir jalan hendak menyambut kedatangan Prabowo. Namun, konvoi mobil Prabowo terus saja melewati mereka, gak mampir, dan menyapa para kader Gerindra itu. Untuk itu, lewat sebuah video, Prabowo menyampaikan permintaan maafnya, sambil menjelaskan alasan kenapa dia tidak mampir, bahwa Prabowo sedang memakai kendaraan berplat Kementerian Pertahanan. Kedua, Prabowo datang ke Cianjur dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan untuk mengecek dan melihat kondisi para pengungsi di Cianjur. Jadi, Prabowo menjaga agar kunjungan kerja itu tidak akan disalahartikan bahwa dia menggunakan kesempatan dan fasilitas pemerintah untuk urusan partai politik. Video permintaan maaf itu pun viral di medsos dan menuai banyak pujian. Prabowo sudah berubah, Gerindra sudah berubah, Ahmad Dhani sudah berubah. Bisa saja ini tanda-tanda bahwa 2024 itu memang jadi jatahnya Prabowo ya, seperti yang sempat dikatakan oleh Presiden Jokowi. Namanya politik kan ya. Bisa jadi nanti pada 2024 PDIP bersatu dengan Gerindra, yang maju itu pasangan Ganjar Pranowo dan Prabowo gitu ya. Seorang pengamat politik pernah menyampaikan bahwa duet Ganjar Prabowo bakal jadi efektif di 2024. Menurut Ray Rangkuti, Gerindra tidak akan mempersoalkan apabila Prabowo jadi cawapres jika berkoalisi dengan PDIP. Karena toh Prabowo tidak masalah menjabat sebagai menterinya Jokowi, walaupun pada 2014 dan 2019 Prabowo bersaing dengan Jokowi. Gerindra akan mengambil kesempatan yang bakal mendatangkan keuntungan paling besar. Jika nanti pada 2024 Anies jadinya pres, sedangkan Ganjar maju berpasangan dengan Prabowo, maka duet Ganjar Prabowo ini bakal mengalahkan Anies dengan telak. Ketika analisa itu disampaikan ke Gerindra, pihak Gerindra tidak memberikan jawaban yang tegas. Ya namanya juga masih dini ya, dan masih cair. Kemungkinan masih terbuka. Yang sudah dipastikan oleh Gerindra adalah bahwa mereka menolak ajakan untuk bergabung dengan koalisi yang mengusung Aniesnya pres. Itu udah pasti. Kita siap-siap saja ya dengan segala kemungkinannya. Selama Prabowo bekerja dengan baik sebagai menteri dan tidak dipecat oleh Presiden Jokowi, saya kira kemungkinan besar duet Ganjar Prabowo bisa diterima dan didukung oleh para pendukung Presiden Jokowi. Oke guys, jangan lupa like-nya dan subscribe channel Siward TV ya. Kura-kura emang juara.